Bab 96, Kado Sifa untuk Alika. Malam ini acara penutupan acara nikahan Alika dan Alfian sehingga Ahifa dan Ilham kembali mendatangi acara malam ini karena besok sore mereka sudah harus kembali ke Ponpes. Lagi, acara penutupan itu dihadiri oleh beberapa tetangga dan kerabat dekat. Umi Aisyah dan Kiai Bahrun berterima kasih atas kerjasama para tetangga dan kerabat sehingga acara bisa berlangsung dengan lancar. Sementara itu, acara ditutup dengan makan bersama, sehingga setelah serangkaian acara selesai, maka Alfian dan Alika bisa menikmati malam pertama mereka sebagai pengantin baru malam ini. Mas Al, iya Andin, saking gugupnya, Alfian sampai salah menyebut nama, sehingga Alika merajuk. Andin siapa, Mas? Tanya Alika. Maaf sayang, Mas salah sebut nama, maksud Mas Alika. De Alika, kenapa jadi Andin ya Haish? Liri Alfian. Nggak apa-apa, Aldebaran hehe. Piye Jal, kenapa jadi Andin dan Aldebaran begini? Ya De Alika suka menonton sinetron itu? Nggak Mas, aku nggak suka sinetron. Terus sukanya apa? Sukanya kamu hehe. Garing tahu dek. Oh garing ya, maaf hehehe. Hehehehe, sehingga keduanya kini membersihkan dirinya, dan memulai malam pertama mereka setelah sah di hadapan para kerabat dan tetangga sebagai sepasang suami istri. Bisa-bisanya Ilham dan Sifa memberikan kado lingerie, dan khusus untuk Alfian sebuah kaos pendek, celana pendek dan sarung, dengan not, semoga segera diberi momongan. Sayang, ini lingerie dari siapa? Ulahnya kakak sama Sifa. Lain kali kita pakai ya. Boleh Mas. Mau langsung dipakai apa gimana? Tanya Alika. Cuci dulu sayang, kan masih bau pasar hehe. Bau khas baju baru, ya hehe. Itu kamu tahu, sahut Alfian sehingga malam ini juga mereka pun melakukan malam indah itu. Tentu saja malam pertama yang selalu dinanti setiap mantan anyar. Sementara itu, Sifa yang kelelahan menangis karena tadi Ilham sudah memintanya untuk beristirahat. Namun gadis itu malah nobar MotoGP setelah acara selesai, sehingga ia pegal-pegal saat ini. Pegal Mas, lagian adek sih, udah dibilangin gak usah nobar MotoGP, masih juga ikutan. Abisnya ada husbu aku di sana, Marquez, giliran orang diakui husbu, Mas yang sayangi kamu, belanjain adek nggak diakui. Ya Allah Mas, masa cemburu sama Marquez, siapa yang cemburu? Nah gitu dong Hicks pijitin, minta pijitin aja sama Markus. Marquez kales bukan Markus hadeh, udahlah, tidur yuk, besok sebelum pulang temenin aku ke sirkuit ya. Kenapa ke sana? Aku kangen Mas. Ya udah, sekarang adek bobo ya, berdoa sama Allah, doa mau tidur, baca juga 3 surat kul dan berdoa untuk kesehatan adek dan triplet hingga persalinan. Iya Mas. Setelah berdoa, Sifa gegas berbaring, seperti biasa berbaring miring ke kiri, agar janin tak kekurangan suplai oksigen, boleh miring kanan, senyamannya saja. Telentang boleh, hanya saja jangan terlalu lama karena janin bisa kurang nyaman, makanya paling efektif yakni miring ke kiri. Mas, menurut Mas Mbak Alika sama Mas Alfian lagi apa sekarang? Palingan malam pertama dek, mereka langsung ya, nggak kayak kita. Insya Allah sayang, Mas nggak tahu, adek penasaran kah? Penasaran hehe, ya udah adek tidur di rumah Mas aja kalau gitu. Kenapa begitu? Gabung sama Alika dan Alfian malam pertama, biar adek tahu mereka ngapain aja. Ish, aku udah serius nanggepin, ternyata jawabannya membagongkan, ucap Sifa seraya mengemut leher Ilham hingga tampaklah kismak di leher pemuda itu. Liri Ilham sehingga mengambil kaca dan melihatnya. Adek kalau gemas bikin kismak sih, gerutu Ilham. Tutupin aja pakai koyo hehe, hehahehe, hehahehe. Cibir Ilham sehingga Sifa pun malah tertidur dengan nyamannya malam ini. Aku mau tidur ya, Mas. Iya sayang,
sahut Ilham sehingga pemuda itu terbangun melihat lehernya di cermin untuk menghapusnya. Namun sia-sia saja karena tak bisa hilang. Jahil amat sih Dracula, mana nggak bisa hilang. Tapi kayaknya masih ada plester di nakas, semoga membantu. Sehingga Ilham memilih menutupi bekas kismak itu dengan plester. Tengkuk Ilham adalah salah satu bagian tubuh Ilham yang Sifa sukai. Sehingga ketika lelaki biasanya yang melakukan itu, namun Sifa tak kalah ingin juga. Sebab ia sangat menyukai bagian tubuh Ilham yang itu. Kenapa sih adek suka banget sama bagian ini? Karena di sana ada denyut nadi. Ketika seseorang selalu menyukai mulut sebagai hal yang manis. Namun aku memilih leher. Karena ada denyut nadimu di sana, yang menyatakan bahwa setiap denyut nadi seperti napas untukku. Adek barusan bikin puisi apa gimana? Aku barusan bacain teks Pancasila, Mas. Hehehe, Mas tanya serius juga, udah yuk tidur. Iya sayang, sehingga keduanya kini tidur saling memeluk hingga waktu tahajud tiba. Ilham yang sudah biasa terbangun pasti langsung terkesiap untuk melaksanakan sholat tahajud. Sifa yang sejak tadi dibangunkan tak mempan akhirnya hanya Sifa saja yang melakukannya. Setelah bersuci Ilham gegas melaksanakan sholat sunnah tahajud. Usai sholat berdoa pada Allah untuk kesehatan dan kelancaran persalinan untuk Sifa dan calon buah hatinya. Sehingga setelahnya Ilham membaca Al-Quran hingga ketiduran di sajadahnya. Ketika subuh tiba barulah Sifa refleks terbangun. Melihat ranjangnya yang kosong tanpa Ilham, entah kemanakah pemuda itu pikirnya, mana lampu juga mati. Sehingga Sifa berniat menyalakan lampunya, namun karena tak terlihat Ilham tertidur di atas sajadah di sisi ranjang, maka Sifa tak sengaja menginjak Ilham. Lirih Ilham karena Sifa tak sengaja menginjak hal terlarang. Mas, ngapain tidur di sini? Tanya Sifa segera menyalakan lampunya. Mas abis tahajud ketiduran di sajadah. Lain kali adek kalau jalan jangan lihat ke depan aja, lihat ke bawah juga ya. Iya maaf, aku nggak sengaja. Sakit nggak? Mau aku elus-elus? Nggak usah, sayang. Cuma berasa nyut-nyutan aja kok. Hehe, maaf ya, abisnya aku nggak tahu mas tiduran di sini. Maaf ya sayangku, cintaku, my buniku. Iya dek. Kemudian tak lama dari itu, keduanya bersuci lagi, dan melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Setelah ini, Ilham juga akan ke kediamannya lagi untuk bantu beres-beres rumah, karena tenda akan dibawa sore nanti. Mas, mau aku masakin udang nggak? Hehe, nggak mau sayang, nggak boleh lo ngerjain suami. Aku nggak niat ngerjain, aku cuma nawarin. Mas mah nasi goreng udah cukup sayang, nasi goreng buatan adek kan sekarang enak rasanya. Kalau dulu memangnya nggak enak, enak tapi ya asin hehe. Ilham yang begitu jujur membuat Sifa tersenyum, ia tak ingin marah. Karena kenyataan nasgor buatannya keasinan saat itu. Setelah matang Sifa menyajikannya bersama air hangat, tak lupa masak banyak untuk Abi dan Uminya. Tak menyangka Sifa putri sematawayangnya yang mulanya tak tahu masak, malah jadi lumayan bisa masak. Ya setidaknya bisa, daripada tak mau mencobanya sama sekali. Wah makasih ya mas, udah masakin nasi goreng. Abi, panggil Sifa. Iya nduk, ada apa? Ilham tersenyum. Kenapa abinya berpikir Ilham yang memasaknya? Karena yang Abi tahu, Sifa memang belum pernah masak dan belakangan Sifa baru belajar masak meski tak seenak masakan Ilham. Ini masakan Sifa, Abi. Loh maaf, Abi dari masjid tadi, nggak tahu kalau Sifa yang masak. Iya, ini nduk Ayu yang masak, Bi. Disambi, Bi. Diminta mencicipi kenapa malah Abi Lukman gugup. Pasalnya ini kali pertama abinya itu mencoba masakannya. Bismillah ya, iya Abi. Sehingga Sifa melihat respon yang abinya tunjukkan. Ini beneran masakanmu, nduk? Iya Abi. Ya Allah padahal hanya masakan,
Kok ya bikin Abi terharu sih? Akhirnya nduk kamu jadi wanita sesungguhnya, lirih Abi. Lah kemarin aku bukan cewek kah? Sifat cewek sejak lahir tapi nakalnya minta ampun. Ingat nggak main nyari ikan cere di gat terus kepala Siva masuk dalam lumpur gat gara-gara didorong kawannya. Itu kawan Siva laki semua. Abi masa yang diingat yang itu sih? Aku kan malu, lirih Siva namun Ilham nampak menikmati ketika Abinya bercerita. Abisnya mas, Abi kalau ingat tuh mau marahin Siva, tapinya kasihan, akhirnya dikeramasin uminya abis setengah botol itu. Ya Allah, adek hehehe, Ilham sejak tadi yang menahan tawa karena terbayang cerita Abinya malah jadi ngakak berjamaah bersama Abi Lukman saat ini. Siva yang awalnya malu juga akhirnya tersenyum. Abi, Umi, saya sama Siva akan pulang hari ini, sore nanti. Lah kok buru-buru, kirain mau lama. Saya minta izin hanya 3 hari Abi, yang penting kan sudah ketemu keluarga dan kerabat. Ya udah, Abi ikut saja, yang terbaik untuk kalian. Sekarang makan dulu ya, hati-hati di jalan, dan kaga diri untuk Siva, amin. Bi, iya nduk.